Gempa bumi dan tsunami menjadi bencana alam yang menakutkan bagi warga di daerah pantai barat Sumatera. Bencana alam ini bisa terjadi karena posisi Sumatera yang berada di pertemuan dua lempeng bumi, yakni lempeng Indo-Australia yang aktif menujam ke bawah lempeng Eurasia. Dengan demikian, lempeng Eurasia terus bergeser dan menimbulkan patahan yang memanjang dari ujung utara hingga ujung selatan Sumatera. Tak heran, setelah gempa dan tsunami dahsyat di Aceh pada 2004 silam, gempa bumi dan ancaman tsunami masih saja menghantui Sumatera. Pada 12 Desember 2007, gempa bermagnitudo 7,9 disertai tsunami menerjang Provinsi Bengkulu dan sekitarnya. Bencana ini mengakibatkan korban meninggal sebanyak 25 orang dan lebih dari 56.000 bangunan rusak atau hancur. Jika dilihat dari posisinya, Provinsi Bengkulu merupakan salah satu daerah yang masuk zona merah rawan bencana. Selain bencana akibat aktivitas lempeng tektonik, gempa bumi di Bengkulu juga disebabkan adanya sesar Sumatera yang menjadi generator terjadinya gempa-gempa darat. Berdasarkan katalog tsunami Indonesia yang dirilis BMKG, sejak tahun 1770 hingga 2017, sedikitnya telah terjadi 8 kali gempa bumi diiringi tsunami. Oleh karena itu, pemerintah daerah yang wilayahnya termasuk zona merah rawan bencana diharapkan melakukan langkah-langkah mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, evakuasi, dan rehabilitasi. Selain itu, penyampaian informasi mengenai pasca bencana harus terus diperbaiki sehingga informasi yang diberikan tidak simpang siur dan meresahkan masyarakat. Ya, Provinsi Bengkulu mungkin tidak banyak yang kita ketahui bahwa ini salah satu provinsi termuda di Indonesia. Persisnya dibentuk pada tahun 1968 sebelum ya Provinsi Timor Timur dan juga tentu saja sebelum era pemekaran. Nah, provinsi ini dikenal sebagai zona merah yaitu rawan bencana alam misalnya seperti gempa bumi, longsor, tsunami dan lain sebagainya. Dan juga provinsi ini tingkat kemiskinannya masih mengkhawatirkan dan juga akhir-akhir ini mungkin dikaitkan dengan ya mantan ya gubernurnya juga kena kasus korupsi. Tapi kita ingin melihat ya sebenarnya apa potensi yang bisa dikembangkan di Provinsi Bengkulu ini, provinsi yang kecil tapi saya lihat itu banyak sekali keindahan alam dan sumber daya alam yang dimiliki. Saya sudah ditemani oleh PLT Gubernur Bengkulu Rohidin Mersya. Halo, Pak Rohidin, ini saya kemarin ya sempat melihat taman wisata alam di sebelah ke rumah pengasingan Bung Karno dan juga di sini pantai-pantainya itu banyak sekali pantai panjang. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ya dari provinsi ini yang provinsi yang kecil muda itu banyak sekali yang dikembangkan. Nah, sementara jadi PLT ini ya Pak Gubernur ini, apa kira-kira yang ingin dilakukan untuk mendorong supaya provinsi ini lebih bersinar lah, lebih kinclong dari segi image-nya dan juga dari segi potensinya? Pertama tentu terima kasih dengan Mbak Desi sudah datang ke Bengkulu. Saya kira mungkin ini kunjungan pertama ini datang ke Bengkulu. Ini kunjungan pertama tapi saya sangat Jadi Bengkulu impress. ini menjadi kota kelahirannya Ibu Fatmawati. Dan memang kita memiliki panjang garis pantai lebih kurang 524 km. Itu berada di posisi samudra, pesisir barat Pulau Sumatera. Memang Lampung, Bengkulu, Sumatera Barat sampai ke atas itu kan ditetapkan sebagai zona daerah yang dikatakan zona merah rawan bencana. Namun sesungguhnya kejadian bencana alam di Bengkulu alhamdulillah sampai saat ini kejadiannya ya tidak sedahsyat yang diduga. Ya mudah-mudahan lah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala macam bentuk bencana. Ya, tapi terakhir kalau tidak salah tahun 2007 itu yang sempat menewaskan sekitar 100 itu memang pada angka 7, sekian skala Richter. Tapi alhamdulillah sekali lagi tingkat kerusakannya juga tidak terlalu parah, kemudian jumlah korbannya juga tidak terlalu banyak, hanya mungkin sekitar 100 jiwa pada waktu itu. Ya alhamdulillah. Nah, dengan kondisi Bengkulu yang kecil seperti ini, kita memiliki beberapa potensi sumber daya alam, termasuk kawasan hutan.
Jadi di Bengkulu ini dengan luas wilayah lebih kurang 20.000 km persegi, itu 43% itu adalah kawasan lindung. Cagar alam Bukit Barisan, Taman Kerinci Seblat yang tempat kata Mbak Desi sudah datang. Indah sekali, itu masih hutan primer di situ saya lihat. Masih sangat perawan hutannya. Iya, dan jangan diapa-apain nih, kita jaga Pak Rohidin, harus dijaga. Nah, dengan kondisi alam seperti itu juga di hutan itu di samping ada fauna gajah yang sungguh sangat eksotis sekali. Justru di Bengkulu juga ada satu bunga yang sangat endemik, itu bunga Rafflesia arnoldii. Itu merupakan bunga terbesar di dunia yang ada di Bengkulu. Nah, di samping itu juga potensi alam di sepanjang samudera Indonesia ini, India, itu coastal area, itu wilayah pesisirnya dengan potensi ikan tuna, ikan kerapu, dan sebagainya. Dan kita memiliki sebuah pelabuhan besar yang ada di samudera. Nah, ini kalau dikelola dengan Provinsi Bengkulu secara produktif, dengan kawasan hutan tetap kita jaga dan kita pelihara, saya kira ini akan mengangkat citra, nama baik, kemudian kesejahteraan masyarakat Bengkulu. Iya, dan di sini juga kita sekarang ini berada di namanya Fort Marlborough ya. Ini jadi benteng ini benteng Marlborough peninggalan dan Inggris. Ini luar biasa ya, padahal ini pada abad ke-17 ya dibangun sampai sekarang itu masih kokoh. Jadi pembangunan yang di era keberadaan Inggris di sini sampai sekarang masih kokoh. Nah, infrastruktur di sini sendiri bagaimana, Pak Rohidin? Apakah sudah cukup, dan dari segi kualitas pembangunannya dan dari segi APBD-nya untuk membangun infrastruktur itu bagaimana? Apalagi kan daerah yang rawan gempa. Jadi kita Mbak Desi terkait dengan daerah rawan bencana ini, memang kita dari sisi penataan ruang, kita sudah melakukan review tata ruang agar bagaimana menentukan titik-titik yang betul-betul rawan bencana, agar masyarakat bisa melakukan mitigasi dengan baik. Nah, kemudian yang kedua, kita juga sudah membuat jalur-jalur evakuasi, andai terjadi bencana itu, maka masyarakat dapat dengan mudah untuk bisa menyelamatkan diri. Kemudian yang ketiga, kita juga membentuk namanya masyarakat sadar kampung bencana. Nah, ini satu upaya-upaya yang kita lakukan gitu, agar sekali lagi meminimalisir setiap kejadian bencana itu agar jangan sampai ada korban jiwa. Iya, karena ini biasanya yang salah satu yang membuat bencana banyak korbannya itu masyarakat kurang aware atau harus apa yang dilakukan. Nah, ini step-stepnya itu sudah ada. Bagaimana upaya sosialisasinya itu sendiri? Pertama tadi dari sisi tata ruang kita sosialisasikan benar ke seluruh kabupaten kota. Ada beberapa titik yang memang misalnya rawan tsunami. Ini sudah kita kasih pemetaannya. Kemudian yang kedua, kita selalu melakukan simulasi siaga bencana terhadap masyarakat yang berada di lokasi rawan bencana. Kemudian yang ketiga, kita memang meningkatkan dari sisi anggaran untuk pengadaan peralatan maupun kapasitas SDM-nya. Agar sekali lagi ketika bencana itu andai terjadi, itu betul-betul masyarakat siap siaga untuk menghadapinya. Nah, dari sisi pembangunan infrastruktur, kita juga sosialisasi ke pengembang, ya, kepada investor, termasuk yang akan membangun hotel dan seterusnya. Kita secara terbuka kita jelaskan bahwa memang daerah ini perlu ada konstruksi bangunan yang betul-betul bisa mengantisipasi kejadian bencana. Maka berpengalaman dengan kejadian tahun 2007 dengan kekuatan 7, sekian skala Richter, tingkat kerusakannya boleh dikatakan rendah sekali. Ya, karena tadi masyarakat sudah mulai menyesuaikan konstruksi bangunan, kemudian apalagi masyarakat juga mulai sedikit banyak mengetahui tindakan-tindakan apa yang perlu segera dilakukan ketika bencana itu datang. Nah, dengan ada label zona merah ini cukup fair atau merasa bahwa ini justru membebankan daerah ini dengan ada zona merah, jadi seolah-olah ini saya sangat kira pemberian rawan predikat atau itu saya kira membuat kita harus lebih hati-hati bagi saya. Dan ini merupakan bagian dari kebijakan. Bagian dari kebijakan kita untuk betul-betul lebih terencana. Baik dari sisi tata ruang, konstruksi bangunan, termasuk empowering kepada masyarakatnya. Dengan kita ditetapkan seperti itu, ya kita harus bersiap diri untuk melakukan upaya-upaya kesiapsiagaan maupun antisipasi. Sehingga mudah-mudahan sekali lagi, itu kalaupun terjadi bencana kita sudah bisa menekan seminimal mungkin korban yang apalagi terjadi. Di sini garis pantainya kan cukup panjang dan ini kan potensi tsunami kan juga dan longsor juga. Nah, ini jadi penata ruangan itu dari segi konstruksi dan lain sebagainya memang memang memperhatikan betul memang alam harus yang betul-betul effort yang lebih lah. Jadi kita sebulan yang lalu contohnya dalam menghadapi musim hujan yang intensitasnya cukup tinggi, saya khusus rapat dengan Balai Pengelolaan Jalan Nasional. Saya minta dengan teman-teman dari Balai untuk mensiapsiagakan semua alat berat dari seluruh posisi penjuru. Kalau ada longsor harus segera mengambil tindakan, begitu kan. Kalau memang ada banjir harus segera mengambil sikap, termasuk logistik Mbak Desi. Jadi kita dengan Bulog, kita bekerja sama di bagaimana semua titik kawasan utara, selatan, kemudian timur Bengkulu, itu kita buat gudang logistik. Agar tujuan andai sekali lagi terjadi bencana, maka kita pastikan bahan pangan pokok itu tersedia dengan cukup untuk masyarakat. Dan jalur-jalur evakuasi semua itu jelas dan masyarakat juga. Dan kita tulis jalur evakuasi termasuk shelter pengamanan.
Jadi juga kita ada satu hal yang sangat positif juga yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang diinisiasi oleh Kapolda Bengkulu. Beliau menghimpun CSA dari perusahaan-perusahaan yang ada di Bengkulu untuk membangun beberapa titik shelter. Andai tsunami terjadi, maka shelter di pusat-pusat yang diduga punya potensi tsunami itu dibangun shelter pengamanan untuk masyarakat. Jadi itu kekayaan alam Bengkulu itu luar biasa, Bu. Kita punya potensi emas, kita punya potensi minyak bumi di lepas samudera. Tapi sekali ini yang harus kita gali, yang harus kita manfaatkan dengan sekali lagi tanpa merusak. Iya, tanpa merusak lingkungan. Ini salah satu provinsi yang termuda, terkecil, tapi juga dari segi kemiskinannya masih perlu diperbaiki. Nah, tadi saya tertarik mengenai bagaimana istilahnya memaksimalkan atau memanfaatkan alam yang ada di sini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Saya sempat kan ke Taman Alam Seblat itu. Mbak Desi ini kan pas banget Mbak Desi datang ke Bengkulu, pas ulang tahun emas Provinsi Bengkulu. Dalam 3 hari ini kita melakukan 3 launching yang kita lakukan. Yang pertama launching investasi, kita untuk memastikan bahwa Bengkulu sudah menerapkan sistem perizinan investasi secara terbuka yang kita dengar dengan online single submission. Jadi menggunakan berbasis web, silakan daftar, pada hari itu juga nomor induk berusaha akan keluar. Ini ingin saya pastikan kemarin kita launching. Kemudian yang kedua, kita sajikan data dan informasi terkait dengan potensi alam Bengkulu. Bengkulu itu pertama, kita punya potensi geotermal yang sangat besar. Saya kira terbesar di Sumatera, lebih dari 100 megawatt, 1000 megawatt ada geotermal di Bengkulu. Nah sekarang sudah dieksplorasi itu di Lebong, Mbak Desi, 2 kali 55 megawatt. Seminggu yang lalu sudah keluar penetapan dari Kementerian SDM, itu penunjukan kepada PT PLN Pesiro agar bagaimana mengeksplorasi, mengelola geotermal yang ada di Bengkulu. Tapi secara aman tentu saja, ya, ini kan green energy kalau geotermal, iya green energy. Dan itu ada di kawasan lindung. Nah menurut saya salah satu upaya kita mempertahankan kawasan lindung itu adalah kira-kira kita bisa menjual hutan tidak harus menebang kayu. Maka kita manfaatkan geotermal ini. Ini kan green energy yang saya kira akan berdampak ekonomi sangat besar. Di samping kita untuk menunjang bagaimana konsep mempertahankan, meningkatkan ketahanan energi nasional. Ini kira-kira kapan ini? Dan investor siapa saja yang sudah menyatakan yang di Lebong sudah berjalan sejak 2-3 tahun yang lalu. Insya Allah di akhir 2019 ini akan beroperasi, artinya berfungsi 2 kali 55 megawatt. Kemudian dari PLN sudah datang ke Kepahyang dan Rejang Lebong. Mudah-mudahan 1-2 tahun ke depan akan dimulai pada proses pengeboran, sehingga memang agak panjang prosesnya. Mungkin 5 tahun yang akan datang ini juga bisa difungsikan. Tapi ini semua bisa dibangun tanpa merusak ya hutan lindung, apalagi ini kan akan di kawasan. Jadi di kawasan lindung. Harus green energy, tapi cara pemanfaatannya juga harus ada kesinambungan ya. Maksudnya ketika ramah lingkungan. Ya, ramah lingkungan. Ketika geotermal dimanfaatkan, saya kata ini, daerah akan mendapatkan sumber pendapatan baru yang sangat signifikan, sementara kerusakan hutan bisa kita jaga. Ya, nah ini ada yang menarik ya, ketika saya berkunjung ke Taman Wisata Alam Seblat itu ada semacam inilah, sepertinya ada masalah tumpang tindih bahwa ada bagian dari daerah kawasan itu ternyata diberikan kepada perusahaan tambang batu bara misalnya, karena sudah diberikan izin. Nah ini bagaimana ke depannya? Karena jelas itu kan yang namanya taman wisata alam dengan satwa liarnya, dengan gajahnya itu semua harus dipelihara, dikonservasi dan jangka panjangnya sehingga lahan itu semakin tidak dimanfaatkan untuk yang lain-lain. Ya. Sebenarnya izin yang kita berikan itu oleh gubernur sebelum saya dulu, itu pada masih tahun era 2000-an. Jadi izin untuk sebuah perusahaan tambang, dan sampai sekarang itu belum beroperasi. Baru izin lokasinya. Nah, kemudian pada tahun 2017 kemarin, setelah 1 tahun saya menjabat, saya melakukan revisi penciutan izin. Justru dari sekian luasan yang diberikan sebelum itu kita kurangi. Itu langkah saya untuk bagaimana menyelamatkan kawasan taman wisata alam yang di dalamnya ada fauna gajah yang harus kita selamatkan terus dan harus kita jaga. Kemudian yang kedua, sekarang kita sedang mengusulkan bersama BKSDA untuk bagaimana kita melakukan konservasi di taman wisata alam yang khusus untuk pusat pelatihan gajah di Kerinci Seblat itu, kita mengusulkan ke Kementerian Lingkungan Hidup untuk ditetapkan menjadi koridor gajah dunia. Ini nanti akan menjadi wisata alam yang sangat bagus sekali. Bahkan beberapa areal kawasan perkebunan besar itu justru kita enclave, kita lepas kembali untuk menjadi kawasan
fauna gajah yang kita selamatkan itu. Jadi dua langkah ini justru kita bagaimana Bengkulu memperhatikan supaya habitat gajah yang dibutuhkan oleh fauna ini betul-betul terpelihara dan masyarakat di sekitar juga mendapatkan manfaat. Itu. Saya lihat ini mungkin leadership penting di sini, jangan sampai nanti ketika misalnya ada pergantian gubernur ternyata izin itu dikeluarkan sehingga ya usaha-usaha pertambangan itu boleh jalan kembali. Nah, ini supaya ke depannya itu koridor gajah dunia ini terrealisir, bagaimana memastikannya ya, Pak Saya Rohidin? katakan dengan Bu Siti Nurbaya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, saya kira pertama izin prinsip yang sudah dikeluarkan untuk PT Inmas beberapa tahun yang lalu itu sudah kita kurangi luasannya. Namun masih ada sekitar 600 sekian hektar lagi yang masih termasuk dalam kawasan gajah ini. Saya katakan ini tidak akan kita pernah keluarkan izinnya kalau ini akan mengganggu habitat dan kelangsungan hidup dari fauna gajah di kawasan Kerinci Seblat. Kemudian yang kedua, kita mendorong agar segera dan sekarang pada proses finalisasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menetapkan kawasan ini tadi menjadi kawasan koridor gajah dunia. Ini kalau sudah ditetapkan nanti maka kita punya tanggung jawab bersama dengan dasar hukum yang lebih kuat ketetapan Kementerian Kehutanan bahwa ini harus diselamatkan dan harus dipertahankan. Saya kira itu yang harus menjadi pedoman kita. Ini merupakan janji dan kita juga ini kan merupakan kekayaan ya, kekayaan alam yang kita miliki, tapi saya lihat tadi banyak sekali sebenarnya potensi wisata ini juga bisa meningkatkan ya kesejahteraan masyarakat lokal. Apa kira-kira yang dari segi pariwisatanya tapi juga dari segi aspek pendapatannya yang bisa didapatkan ya, yang tanpa tentu saja merusak lingkungan. Jadi Bengkulu sebagian Mbak Desi katakan memang posisinya kecil, tapi kalau dari sisi histori juga cukup kuat. Jadi ada beberapa destinasi wisata Bengkulu itu saya kira bisa dijual dalam skala nasional bahkan internasional. Jadi Bengkulu ini merupakan kota yang pernah menjadi tempat persinggahan Bung Karno di awal-awal menjelang kemerdekaan. Justru Bung Karno ketika di Bengkulu, beliau menyusun strategi bagaimana Indonesia bisa merdeka. Beliau sempat singgah di Bengkulu lebih kurang 4 tahun. Ada rumah persinggahannya, bukti sejarah yang luar biasa. Ada auranya. Kemudian yang kedua kita ada rumah Bu Fatmawati. Bu Fatmawati adalah putri Bengkulu yang dipersunting oleh Bung Karno ketika beliau datang ke Bengkulu, dan itu beliau akhirnya menjadi ibu negara pertama. Saya kira di tangan Bu Fatmawati kan, akhirnya beliau merajut merah putih dan bisa menyatukan Indonesia dan menjadi simbol kedaulatan bangsa. Saya kira sejarah itu sangat kuat bagi Indonesia. Kemudian yang ketiga, ini emas di atas puncaknya Monas itu Mbak Desi, itu juga sumbangan hasil bumi Bengkulu, PT Lebong Tandai. Jadi itu kekayaan alam Bengkulu itu luar biasa. Kita punya potensi emas, kita punya potensi minyak bumi di lepas samudera. Tapi sekali ini yang harus kita gali, yang harus kita manfaatkan dengan sekali lagi tanpa merusak lingkungan. Tanpa merusak lingkungan. Nah ini Pak Rohidin, saya tertarik sudah istilahnya mengajak ya para investor untuk datang sini. Ini feedbacknya ya selain untuk geothermal itu apa-apa saja, dan kira-kira green projects atau investasi-investasi yang bisa menarik khususnya bagi swasta itu. Di samping geothermal, saya tetap akan concern kepada sumber daya alam yang bisa diperbaharui. Sekali lagi, panjang pantai Bengkulu yang 524 km itu ternyata memiliki potensi untuk tambah udang yang luar biasa. Baik dari sisi luasan maupun kesesuaian dari sisi agroklimat termasuk salinitas. Sudah ada 2 perusahaan besar yang mulai masuk berinvestasi di kawasan Kabupaten Kaur dan Suluma. Ternyata mereka mengatakan hasil produktivitasnya tinggi sekali. Dan kualitas udangnya juga bagus sekali. Juga di samudera Indonesia, di sepanjang garis pantai panjang Bengkulu, potensi tuna, potensi itu kerapu, kemudian yang untuk ikan-ikan kualitas baik untuk ekspor itu juga besar sekali. Maka kemarin saya tawarkan, andai kita bisa membangun sebuah pelabuhan perikanan, bukan ketersediaan kapal tangkap yang cukup bagus, kita punya pelabuhan besar, ini Pulau Bai yang sudah siap untuk membangun cold storage, itu kita bisa ekspor. Nah, kita pagi ini kita akan melakukan launching ekspor beberapa komoditas Bengkulu yang selama ini keluar melalui pintu-pintu lain, bukan dari pintu Provinsi Bengkulu. Maka pagi ini kita akan launching pertama ekspor ikan Bengkulu. Kemudian yang kedua kita akan melakukan ekspor kopi Bengkulu dengan sebutan Bengkulen kopi. Itu khas sekali kopi Bengkulu. Kemudian produk olahan kayu, batu bara yang sudah diolah. Nah, dengan harapan ini akan meningkatkan dinamika ekonomi Bengkulu, dan sekali lagi ini kita pusatkan melalui Pulau Bai, sehingga ini yang menjanjikan untuk investor datang ke Bengkulu. Memang harus ada diversifikasi ya, jangan kita nanti melulu perkebunan sawit dan lain sebagainya. Itu bagaimana mata pencarian utama masyarakat sampai saat ini
masih apa yang ya memang secara dan juga umum pemerintah ya masih tergantung pada apa? mayoritas tetap pertanian, baik itu pertanian dalam bentuk perkebunan maupun pertanian agrikultur, artinya padi dan sebagainya. Tapi secara umum memang masih masyarakat petani. Ya, tapi kedepannya kan harus ada diversifikasi ya, apalagi karena harga ya sawit juga mungkin fluktuatif sekali kan ya, dan juga ini kan tidak sustainable ya, tidak bagus ya kalau kita terlalu bergantung pada monokultur ya. Karena posisi Bengkulu ini Mbak Desi, memang di sebelah timur itu kan dikelilingi, dipagari oleh Bukit Barisan. Di sebelah baratnya Samudra Hindia, yang juga lautan lepas seperti itu. Penduduknya cuma 1,8 juta jiwa. Kalau Provinsi Bengkulu ini tidak dibuka aksesnya ke provinsi-provinsi lain, maka dia akan betul-betul terisolasi. Rohidin sendiri saya lihat tertarik gitu kan memelihara lingkungan dan sustainabilitas ya, kesinambungan dari lingkungan di sekitar itu sendiri. Apa kira-kira yang ingin strategi ya dalam memimpin daerah ini yang dari segi sumber daya alamnya cukup banyak, tapi populasinya juga tidak terlalu sedikit, tapi masih banyak tantangan kemiskinan dan lain sebagainya. Saya kira yang paling mendasar Mbak Desi, kita harus mematuhi konsep tata ruang yang sudah kita bangun. Jadi kesesuaian peruntukan ruang sesuai dengan fungsinya itu harus betul-betul kita pegang, agar alam dan lingkungan ini terselamatkan. Artinya di mana kawasan hutan produksi, di mana kawasan hutan konservasi, di mana cagar alam, di mana taman wisata alam, ini harus betul-betul kita patuhi dengan kuat, agar sekali lagi alam ini bisa terpelihara dengan baik. Kemudian yang kedua, strategi kita akan lebih fokus kepada pengelolaan sumber daya alam yang bisa diperbaharui tadi. Misalnya bagaimana kita mengelola taman wisata alam gajah, kita mengelola ikan tangkap di laut, kemudian bagaimana kita meningkatkan produksi kopi. Nah, hal ini yang lebih kita tekankan agar sekali lagi alam tidak rusak, tapi dinamika ekonomi daerah bisa tumbuh dengan baik. Di samping itu sektor pariwisata juga bisa kita dorong tadi, bahwa ada beberapa titik wisata historical, saya katakan rumah Bu Fatmawati, rumah Bung Karno, benteng yang kita tempati sekarang ini benteng Marlborough, ini kan benteng Inggris terbesar di Asia Tenggara. Nah, saya kira ini bisa juga kita angkat menjadi penggerak ekonomi daerah di samping pengembangan industri kreatif. Tapi SDM-nya sendiri bagaimana? Walaupun memang tidak terlalu besar jumlah populasinya, tapi bagaimana dari segi akses ke pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya, Pak Rohidin, ini semua terpenuhi? Kalau dari sisi sumber daya manusia, alhamdulillah, kita dari indeks pembangunan manusia juga di atas rata-rata. Semakin meningkat. Kemudian ketersediaan sarana prasarana pendidikan, mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi, untuk kebutuhan masyarakat Bengkulu saya kira sudah sangat mencukupi. Demikian juga untuk sarana prasarana pelayanan dasar kesehatan juga, rumah sakit sampai ke pelayanan tingkat dasar, puskesmas juga alhamdulillah sudah tersedia. Nah, menciptakan pemerintahan yang bersih dan dekat dengan masyarakat ini, supaya ya istilahnya semua dana atau anggaran yang dimiliki itu memang tepat sasaran. Lebih produktif lah. Lebih produktif ini bagaimana? Apakah ada semacam reformasi, apalagi mengingat supaya tidak terjadi kembali lah itu kasus-kasus korupsi dan lain sebagainya? Pertama memang Mbak Desi, anggaran yang teralokasi untuk Bengkulu, kemudian yang kita dapatkan melalui sumber pendapatan asli daerah untuk ukuran sebuah provinsi memang relatif kecil. APBD kita cuma 3 triliunan. Jadi dapat dibayangkan, mungkin bagi daerah lain ini sama dengan anggaran satu kabupaten sebenarnya. Tapi kita satu provinsi. Nah, anggaran yang kecil ini coba kita arahkan untuk betul-betul digunakan secara produktif. Jadi 1 tahun terakhir kita coba mengelola pemerintah ini sebagaimana daerah-daerah lain yang sudah lebih maju. Kita mulai menggunakan berbasis web. Sehingga mulai perizinan, kemudian pengelolaan keuangan, e-planning, e-budgeting, itu kita kelola melalui berbasis web. Dengan harapan transparansi maupun akuntabilitasnya itu betul-betul bisa terjamin dengan baik. Sehingga sekali lagi anggaran yang sedikit ini sudah terasa ada perubahan. Pertama, indikatornya kita 1 tahun terakhir penurunan angka kemiskinan termasuk 10 provinsi yang paling progresif. Itu alhamdulillah, itu evaluasi BPS-nya. Kemudian yang kedua, alhamdulillah tahun ini kita mendapatkan opini pengelolaan keuangan menjadi WTP, jadi menjadi lebih baik. Kemudian peningkatan investasi, jadi 1 tahun terakhir meningkat hampir 24% dari tahun sebelumnya. Saya kira indikator-indikator makro seperti ini menjadi ukuran bahwa ada perbaikan. Di samping itu kita juga angka pengangguran terbuka di Bengkulu juga menempati posisi ketiga terendah se-Indonesia. Nah, saya kira
Indikator-indikator positif seperti ini saya kira tidak lepas dari bagaimana kita memperbaiki kinerja pemerintah yang tentu didukung oleh masyarakat luas dan juga pelaku usaha yang ada di Bengkulu. Jadi ini ya e-government itu sudah diterapkan dan lain sebagainya. Sudah mulai 1-2 tahun terakhir. Tapi tantangan terbesar dalam mengelola daerah ini apa Pak Rohidin? Apakah dari ini kan berarti harus ada semacam ya kalau kita kata Pak Jokowi revolusi mental itu. Nah, ini tantangan terbesar. Ya, pertama tentu kami harus berbenah kami dulu ya. Artinya dari sektor birokrasi pemerintahan kami harus punya tekad, kemauan bahwa kami harus berubah untuk memperbaiki kinerja birokrasi ini. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya, karena posisi Bengkulu ini Mbak Desi, memang di sebelah timur itu kan dikelilingi, dipagari oleh Bukit Barisan. Di sebelah baratnya Samudra Hindia, yang juga lautan lepas seperti itu. Penduduknya cuma 1,8 juta jiwa. Kalau Provinsi Bengkulu ini tidak dibuka aksesnya ke provinsi-provinsi lain, maka dia akan betul-betul terisolasi. Nah, maka saya kira dukungan pemerintah pusat bagaimana membuka akses pintu barat Pulau Sumatera melalui Bengkulu dengan keberadaan Pulau Bayi itu coba dikoneksitaskan dengan kawasan tengah Pulau Sumatera. Artinya masuk ke kawasan Linggau, ke Sumatera Selatan. Sehingga nanti Pulau Sumatera ini menjadi terpotong lah. Jadi kawasan timur, mungkin dari Bangka Belitung, Sumatera Selatan, keluar ke Bengkulu, ada Pulau Bayi besar. Nah, saya kira membuka koneksitas Bengkulu seperti ini justru akan meningkatkan dinamika ekonomi Bengkulu dan keterisolasian Bengkulu menjadi terbuka. Saya kira ini penting sekali mendapat dukungan dari pemerintah pusat agar persoalan-persoalan yang mendasar di Bengkulu juga bisa terselesaikan dengan baik. Kalau dari segi persoalan yang paling apalagi kan kita tahun depan kan sudah masuk tahun politik dan lain sebagainya. Ini kira-kira bagaimana nih animo masyarakat di sini? Apa aspirasinya? Apa tuntutannya? Apa yang masih dirasakan kurang itu? Tadi ada beberapa infrastruktur strategis untuk ukuran sebuah provinsi yang saya kira perlu kita tingkatkan, seperti bandara, Mbak Sisi. Jadi memang kita sudah beberapa kali menyampaikan usulan pada waktu rapat dengan Menko Perekonomian. Ini Bandara Fatmawati ini kan masih di bawah pengelolaan UPT-nya Kementerian Perhubungan. Nah, sehingga kalau kita memberangkatkan jamaah haji, kita masih itu digabungkan, menginduk ke Sumatera Barat. Saya katakan ini saya kira perlu dikelola lebih terencana, lebih ditingkatkan, misalnya dikelola oleh Angkasa Pura dengan status bandara internasional, sehingga nanti akan membangkitkan ya baik itu minat investasi, peningkatan pelayanan masyarakat. Saya kira ini usulan yang betul-betul diharapkan oleh masyarakat Provinsi Bengkulu. Nah, ini bagaimana hubungan dengan pusat selama ini? Merasa didengarkan atau Ya, alhamdulillah. Ini kemarin sudah mendapat respon dari Kementerian Perhubungan. Jadi kalau tidak salah 2 bulan yang lalu sudah ada MOU antara Kementerian Perhubungan dan Angkasa Pura bahwa ini akan diserahkan kepada Angkasa Pura pengelolaannya. Nah, sekarang dalam proses valuasi ekonomi oleh Kementerian Keuangan. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama kalau Fatmawati ini diserahkan kepada Angkasa Pura bisa pengelolaannya lebih profesional, kemudian fasilitasnya bisa dikembangkan. Saya kira ini bisa ditingkatkan menjadi bandara internasional. Sehingga saya kira ini bisa jadi pemacu juga untuk bagaimana meningkatkan dinamika ekonomi Bengkulu sebagai sebuah provinsi di kawasan barat. Dan masyarakatnya sendiri bagaimana Pak Rohidin? Saya lihat kan di sini banyak juga dulu kan pendatang ya. Ini daerah transmigran ya. Itu tidak ada ini istilahnya dari segi kepemilikan lahan dan juga antar masyarakat itu sendiri itu. Memang Provinsi Bengkulu ini kalau dari sisi suku itu sangat heterogen lah. Di samping suku asli Bengkulu juga banyak, Mbak Desi. Jadi di sini suku aslinya ada mungkin 6-7 suku asli yang ada di Bengkulu. Di samping tentunya juga ada masyarakat Indonesia yang datang ke Bengkulu dari berbagai macam suku. Tapi secara kehidupan sosial kemasyarakatannya, alhamdulillah keberagaman itu terpelihara dengan baik. Kemudian harmonisasinya sangat tinggi. Maka kita kan jarang sekali kedengaran ada konflik sosial yang ada di Bengkulu. Tapi masalah kepemilikan lahan dan lain sebagainya itu tidak masalah. Kalau sampai sekarang alhamdulillah masih dalam kondisi bisa kita kendalikan kita. Iya, Pak Rohidin, terima kasih banyak ya, ini sangat menarik. Dan Bengkulu ini bahasa Inggrisnya itu Bengkulen ya. Bengkulen. Jadi sebenarnya sejarahnya itu kan cukup panjang dan cukup ada, tapi mungkin tidak banyak yang kita ketahui ya. Mungkin kalau ada satu saja mungkin kalimat atau kata yang mengaitkan yang memberikan image terhadap Bengkulu ini, apa Pak Rohidin?
Ya pertama tadi memang Bengkulu ini kan bumi Rafflesia, artinya satu bunga besar yang ada di Bengkulu. Kemudian sebutan Bungkulen itu karena Bengkulu pernah dijajah oleh Inggris pada abad ke-17 ke-18. Kemudian ini kan merupakan kota kelahiran Ibu Fatmawati yang memiliki sumber daya alam seperti potensi emasnya juga. Bandaranya juga namanya Bandaranya juga nama Fatmawati. Saya kira nama-nama seperti yang perlu juga kita kenalkan, kita promosikan ya kira. Baik, terima kasih. Pak Rohidin. Ya demikian insight bersama PLT Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyal, dan tetaplah bersama kami. Mungkin kita masih perlu explore ya, bagaimana kira-kira posisi Bengkulu ini pas yang disebut bagian dari Ring of Fire atau cincin api ini, dan kira-kira potensi apa saja yang kita bisa dapatkan di daerah ini setelah yang berikut ini. Secara nasional kita ini kan termasuk supermarketnya bencana. Jadi semua bencana termasuk ada di Indonesia. Dan untuk di Bengkulu itu selain bencana dari gempa bumi, tsunami, terus termasuk juga ada gunung api kita kan di Bukit Kaba. Terus selanjutnya bencana hidrometeorologi. Dalam hal ini kondisi cuaca baik banjir, longsor, dan bencana ikutan lainnya. Insight masih dari Benteng Marlborough di kota Bengkulu. Benteng ini peninggalan dari Inggris ya, dari sejak abad ke-17. Nah, Bengkulu ini seperti kita ketahui itu masuk yang namanya daerah zona merah yang rawan bencana alam. Nah, untuk lebih mengetahui ya, detail lagi apa artinya ya ketika sebuah zona itu masuk ke dalam zona merah. Sudah ada di samping saya Litman, Kepala Stasiun Geofisika Kepahyang ya di Bengkulu. Halo Litman, apa kabar? Alhamdulillah. Iya, nah sebenarnya kalau kita lihat dari bencana alam yang terjadi di Bengkulu itu terakhir terjadi tahun 2007, tapi sebelumnya tahun 2000, dan tentu saja sebelumnya sudah ada sejarah ya bencana alam yang terjadi di daerah ini. Kita memang Indonesia ini merupakan bagian dari cincin api ya, Ring of Fire. Tapi ada daerah-daerah tertentu yang memang dinyatakan zona merah. Ini maksudnya apa ya? Oke, jadi untuk zona merah itu berarti bahwa kita itu sangat rawan terjadinya tsunami. Dalam hal ini tadi dikatakan zona merah tsunami. Jadi zona merahnya zona merah tsunami. Iya, zona merah tsunami. Dari judul kita kan zona merah tsunami. Jadi untuk sumber-sumber potensi tsunami itu sendiri berada di sepanjang pantai barat Sumatera ini. Jadi jalur subduksi, itu pertemuan lempeng antara benua lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia, seperti itu. Jadi mungkin bisa diceritakan lebih detail ya, Litman. Posisi kita ini kan kita di Pulau Sumatera, ada Bukit Barisan di belakang, tapi di depan itu ada Samudra Hindia itu sendiri. Nah, di sini kedalamannya dan juga kalau kita bicara mengenai potensinya itu bisa seberapa tinggi dan seberapa sering? Oke, terkait dengan tsunami sendiri kan tidak serta-merta cuma disebabkan oleh gempa, namun kebanyakan disebabkan oleh gempa bumi tektonik gitu. Jadi untuk Sumatera sendiri itu sumber gempanya ada di darat Sumatera, yaitu patahan Sumatera. Dan untuk Bengkulu sendiri itu patahan Sumatera tersegmen menjadi 3 segmen, segmen Ketaun, Manak, dan Musi. Nah, untuk kerawanan tsunami itu berada di sumber gempa yang berada di Samudra Hindia itu. Kalau untuk daerah Provinsi Bengkulu sendiri itu daerah yang paling bisa dikatakan paling rawan, lebih rawan dari yang lain, itu daerah mana-mana saja? Oke, kalau dari segi penelitian atau apa, itu dari Aceh sampai Aceh, Padang, Bengkulu itu termasuk yang rawan. Jadi tiga yang lebih tinggi potensinya itu Aceh, Padang, dan Bengkulu. Seperti itu. Dari sejarahnya itu berapa kali yang sudah tercatat ya terjadi bencana? Dari katalog tsunami BMKG itu tercatat 6 kali terjadinya tsunami di Provinsi Bengkulu ini. Dan itu terjadi karena ada, ya itu tadi disebutkan subduksi itu, atau apa ininya alasan lain? Apakah ada karakter yang berbeda gitu antara tsunami? Karakter tsunami sendiri terjadi pertama
ketika terjadi gempa yang besar di laut itu lebih dari 7,0. Nah, terus patahan yang terjadi patahan normal atau patahan naik. Namun tidak jarang juga pernah terjadi juga dengan pergerakan geser gitu. Jadi untuk yang di Bengkulu itu rata-rata patahan normal. Gitu. Patahan normal itu maksudnya apa? Patahan normal ada patahan yang turun gitu. Ada turun, terus patahan naik juga menyebabkan. Nah, tahun 2007 tsunami. Itu yang patahan normal itu atau patahan normal. Jadi telah tercatat tahun 2007 itu tepatnya 12 September 2007 itu dengan kekuatan 8,4 dan 8,4. Ya. 2007 8,4 tercatat tsunami itu tertingginya di daerah Serangai. Daerah Serangai kalau kemarin ke Bengkulu Utara itu lewat yang banyak abrasi itu ketinggian 3,6 meter. Seperti itu. Wah, lumayan ya, cukup tinggi juga ya. Ya. Nah, ini abrasi ya, saya lihat ini salah satu yang terjadi ya. Ini bisa bisa menimbulkan bencana juga, mungkin dalam bentuk longsor dan lain sebagainya. Ya, kalau abrasi kan lebih cenderung karena gelombang laut. Jadi bukan karena tsunami atau yang lain. Gitu. Ya, selain tsunami, gempa, apalagi ini potensi bencana yang ada di Bengkulu ini sehingga dijadikan zona merah. Ya, tsunami. Mungkin kalau kita secara nasional kita ini kan termasuk supermarketnya bencana. Jadi semua bencana termasuk ada di Indonesia. Nanti untuk di Bengkulu itu selain bencana dari gempa bumi, tsunami, terus termasuk juga ada gunung api kita kan di Bukit Kaba. Terus selanjutnya bencana hidrometeorologi. Dalam hal ini kondisi cuaca, baik banjir, longsor, dan bencana ikutan lainnya. Gitu. Nah, tadi saya sempat berbicara dengan gubernur ya di sini. Ini jadi yang paling utama untuk supaya mengurangi jumlah korban yang terjadi, kira-kira dari BMKG sendiri itu apa-apa saja yang perlu diperhatikan dan bagaimana apakah sudah ya katanya memang semuanya memperhatikan pengelolaan zonasi maupun ya tata kelola ya supaya tidak menimbulkan banyak korban. Tapi apakah itu sudah betul-betul dilakukan, Anda lihat? Oke, kalau saya lihat untuk pemerintahan saat ini sudah sangat bisa dibilang sudah serius gitu untuk memitigasi bencana itu sendiri. Nah, dalam hal ini kami BMKG selalu mensosialisasikan terhadap bencana tsunami. Kita itu ada istilah 3 langkah tanggap tsunami. Pertama, kita harus tanggap gempa. Jadi ketika kita merasakan gempa besar dan kuat terus lama, itu kita harus sadar bahwa itu potensi tsunami. Terus kedua, tanggap informasi. Tanggap informasi dalam hal ini kita harus mencari informasi. Dalam hal ini kalau untuk informasi tentang gempa ke BMKG sendiri. Nah, ketika informasi diberikan potensi tsunami, terus dengan ancaman waspada atau kondisinya seperti itu kan, awas, waspada, sama siaga gitu. Nah, dengan sendirinya masyarakat harus menjauhi bibir pantai dan sungai seperti itu. Terus selanjutnya tanggap yang ketiga yaitu tanggap evakuasi. Dalam hal ini kalau kita seperti di sini gitu kan, mungkin pemerintahan telah membuat jalur-jalur evakuasi. Namun ketika kita di suatu tempat kita tidak mengenali tempat aman, maka sedapat mungkin kita menjauhi pantai dan mencari tempat-tempat tinggi. Mungkin dalam hal ini Benteng Malboro-nya udah cukup kita tinggi. Kalau ada terjadi gempa atau yang dengan potensi tsunami aman di sini. Ini kalau ketinggian sini dan berdasarkan catatan yang pernah terjadi di sini udah cukup aman. Jadi kita ke atas sana mungkin udah puluhan meter yang di atas permukaan laut seperti itu. Nah, dari informasi ini kan harus terus meneruskan disampaikan kepada masyarakat. Nah, jadi berarti masyarakat juga harus mendapatkan harus sadar, tapi harus mendapatkan informasi yang cepat. Cara melakukan sosialisasi ini, apakah ada yang khusus, apalagi dengan kami dari BMKG berdasarkan dari perpanjangan BMKG pusat dalam hal ini, kami tahun 2016 melakukan sosialisasi yang disebut dengan geladi ruang gempa bumi dan tsunami. Jadi terakhir tahun 2016 dilakukan? 2016. 2017 tidak jadi karena mohon maaf anggaran
anggarannya nggak ada gitu. Padahal itu penting ya harus dilakukan secara berkala. Kita baru 2 kali melaksanakan 2015 sama 2016. Jadi 2000 rencana bergilir. Pertama kita di Kota Bengkulu ini sendiri kan. Yang kita undang itu stakeholder yang ada di Kota Bengkulu. Berapa orang waktu itu yang ikut? Yang ikut waktu itu 30 orang. Dari BPBD, seluruh BPBD kita undang, terus dari stakeholder yang lain, TNI, Polri, SAR, dan media sendiri. Dalam hal ini media tentu. Jadi apa? Dalam bentuk apa gladi risiknya? Pertama tentang pengetahuan dan potensi bahwa kita ini rawan tsunami. Jadi tujuannya mensosialisasikan itu dan harapannya pihak stakeholder yang ada bisa menularkan ke masyarakatnya. Seperti itu. Dan itu dianggap berhasil, feedbacknya bagus? Feedbacknya lumayan bagus. Ya. Dan ketika, dan termasuk informasi kami mensosialisasikan ketika ada, termasuk ini hoax. Kalau masalah hoax kan sangat-sangat ini, ketika masyarakat menerima isu-isu yang nggak benar, jadi mereka langsung tanggap dan sadar bahwa langsung menghubungi pihak yang resmi dalam hal ini BMKG. Gitu. Ya, dan BMKG juga mungkin kita ingat yang terjadi di Sulawesi Tengah yang di Palu dan Donggala, dan ternyata memberikan warning tsunami tapi setengah jam setelah itu dicabut. Nah ini jadi, supaya tidak terjadi hal-hal seperti itu apa yang harus dilakukan? Jadi saya luruskan pertama, infonya itu bukan dicabut, tapi diakhiri. Jadi setiap peringatan kita itu memang harus diakhiri. Karena tujuannya apa? Karena tujuannya ketika info itu diakhiri, jadi stakeholder yang dalam hal ini yang berwenang seperti BPBD, teman-teman yang lain, TNI, Polri bisa melakukan kegiatan selanjutnya. Dalam hal ini mungkin evakuasi atau penyelamatan gitu. Jadi, nah untuk yang di Sulawesi Tengah itu, dari segi pertama kita komunikasi ya. Jadi BMKG itu sudah mengeluarkan info gempa dan potensi tsunami. Jadi, nah kalau saya mendengar dari teman yang ada di Palu, jadi komunikasi putus, listrik mati. Jadi walau alam mereka terima apa enggak itu tentang info itu gitu. Nah, karena yang saya dengar itu ya diakhiri setelah setengah jam, tapi ternyata ya tsunami itu terjadi. Maksudnya yang mengatakan ada potensi kena kemudian diakhiri itu kan wewenang BMKG. Betul. Ya? Ini untuk Bengkulu sendiri, saya bisa bilang siap. Pertama kita dari peralatan kita udah kalau untuk potensi tsunami tentunya dari pusat kan, kita perpanjangan. Terus selanjutnya kalau di Kota Bengkulu ini sendiri telah ada namanya sirine tsunami. Jadi sirine tsunami BMKG itu untuk di Bengkulu ini ada 2. Kira-kira pelajaran yang bisa didapat dari kejadian di Sulawesi Tengah yang bisa diterapkan di sini apa? Kalau untuk di Bengkulu mungkin pertama pembenahan komunikasi. Karena terus terang ketika terjadi bentuk gempa yang besar itu, jadi semua collab gitu. Termasuk listrik sampai berapa hari baru hidup. Terus komunikasi kayak HP udah nggak ada sinyal sama sekali gitu. Mungkin digalakkan lagi komunikasi radio seperti itu. Kalau dalam hal ini BMKG udah mengambil kebijakan sih. Kita dulu punya namanya SSB. Jadi sekarang komunikasi radio. Radio. Jadi sekarang udah diaktifkan kembali dan didata untuk ketika terjadi. Kita kan 2 kali ini. Di Lombok komunikasi juga putus. Terus di Sulteng putus. Jadi mau tidak mau kita cari komunikasi yang aman terhadap gangguan gempa itu sendiri. Dan itu tidak digunakan waktu di Sulawesi Tengah, nah, bagaimana? Kalau waktu itu, kalau BMKG memang komunikasi kan internet semua, jadi ketika itu kendala juga. Mati ya pasti internet tidak jalan. Betul, gitu. Betul. Nah tadi ada yang menarik ya, tahun ini atau tahun lalu tidak diadakan ya gladi resik bencana alam atau waspada tsunami itu karena kurang anggaran. Ini Betul. Ini karena anggaran yang sebenarnya dibutuhkan dan yang diterima itu seberapa jauh? Jadi kami di
daerah ini UPT BMKG ini kan merupakan perpanjangan tangan dari BMKG Pusat. Iya. Jadi BMKG Pusat telah menganggarkan untuk stasiun geofisika Kepahyang. Seandainya seperti itu kan, stasiun maksudnya seluruh UPT BMKG dalam hal ini geofisika untuk melakukan namanya geladi ruang gempa bumi. Nah, tahun 2015 sukses, 2016 sukses, 2017 itu ada pemotongan anggaran. Sebenarnya anggaran yang dibutuhkan untuk melakukan itu harusnya tidak terlalu besar kan? Tapi kalau dari segi sekian puluh UPT kan besar juga. Jadi, berapa? Kalau kemarin 2015 itu sekitar 75 juta sampai 100 juta seperti itu. Jadi kalau sampai 30 UPT ya. Jadi kali saja seperti gitu. itu. Dan itu tahun ini dan tahun lalu dipotong sama. Itu kebijakan siapa untuk memotong? Jadi BMKG juga setahu saya anggaran pusat juga sangat berkurang ya, dulu sempat di atas 2 triliun tapi mungkin tahun ini nggak sampai 700 miliar ya. Jadi skala prioritas, jadi BMKG kan punya skala prioritas termasuk tadi dalam segi geladi ruang gempa bumi. Dan ketika anggaran yang ada itu tidak mencukupi dan ada yang lebih penting dalam hal ini kita pemeliharaan peralatan lebih penting. Karena percuma atau kita geladi ruang. Bukan geladi rusik ya, tapi geladi ruang. Geladi gitu. ruang. Jadi geladi ruang untuk gempa. Menyiapkan kalau terjadi sudah tahu step-stepnya apa yang harus siapa dilakukan. melakukan apa sebenarnya. Nah, kalau yang misalnya buoy dan ini peringatan dini tsunami itu bagaimana nasibnya? Sudah masih ada atau jangan-jangan juga sudah tidak untuk buoy lagi? Itu jadi peringatan dini ini kan melibatkan beberapa kementerian dan lembaga. Jadi dalam hal ini BMKG tentunya kita peralatan gempa bumi dan tsunami. Nah untuk buoy itu sendiri berada kewenangan di BPPT. Jadi bukan punya BMKG seperti tapi itu. Tapi setahu Litman ada atau jangan-jangan juga rusakan ini Nah terjadi kalau di info yang itu Tengah. memang sudah berapa tahun kita nggak pakai itu karena seperti halnya ketika terjadi tsunami di Aceh ya, itu sampai saya pernah dengar itu di Inggano ini ada bekas kayak rongsokan yang berupa itu, yang dicurigai buoy itu. Nah itu penyakitnya ya, kita sebenarnya kan sudah disiapkan ya semuanya karena kejadian tsunami pada tahun 2004 itu, tapi ya rusak atau dicuri dan lain sebagainya. Jadi ya mau tidak mau kesadaran bahwa ini merupakan suatu yang penting ya. Jadi apa-apa saja yang masih diperlukan khusus dari stasiun kalau dari stasiun geofisika Kepahyang kita sendiri terus merupakan perpanjangan BMKG Pusat. Dalam hal ini kita mewadahi atau sebagai penanggung jawab peralatan yang ada di Provinsi Bengkulu dan Aceh. Itu bagaimana kondisi dan Jambi, peralatannya? Kalau sekarang alhamdulillah memadai. Kalau misalnya mudah-mudahan tidak terjadi lah, tapi kalau misalnya terjadi gempa lagi dan yang cukup besar menimbulkan tsunami, yang namanya kita harus siap ya, harus waspada. Itu sudah siap dari segi peralatan dan juga kalau SDM-nya. Saat ini untuk Bengkulu sendiri saya bisa bilang siap. Pertama kita dari peralatan kita udah kalau untuk potensi tsunami tentunya dari pusat kan, kita perpanjangan. Terus selanjutnya kalau di kota Bengkulu ini sendiri telah ada namanya sirine tsunami. Jadi sirine tsunami BMKG itu untuk di Bengkulu ini ada 2. Ada sirine. Ada. Jadi untuk kontrolnya ada di Pusdal BPBD Provinsi. Terus untuk sirine sendiri ada 2 lokasi. Pertama di Kesbangpol, terus daerah kantor gubernur, terus yang keduanya di Sport Center Pantai Panjang. Dan itu sempat digunakan sirene itu pada tahun 2007. Ini waktu 2007 belum ada, belum ada itu. Kita kalau nggak salah, seingat saya 2009 atau 2010 seperti itu. Nah, untuk memastikan peralatan kita semua siap, kita setiap tanggal 26 itu mengadakan aktivasi sirine. Tanggal 26 setiap 26 bulan. Setiap bulan. Kenapa diambil tanggal 26? Mengingat kejadian tsunami besar di Aceh itu. Iya, tanggal 26 Desember waktu tahun 2004.
4 ya. Jadi masyarakat juga sudah diterbiasakan mendengar kalau ada sirene ini, mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan. Apa yang harus dilakukan? Nah, berkumpul di suatu tempat atau kalau yang kita posisi sekarang kan cuma tes. Hanya jadi, tes ini. Ini hanya tes seperti itu. Tapi harus ada dong ininya latihan gladi ruangan. Kalau mendengarkan sirene ini harus menjauhi A, B, pantai. C, D. Atau berkumpul di mana atau lari ke sebenarnya teman-teman BPBD provinsi, BPBD kota sudah melaksanakan seperti itu gitu. Ketika kalau sekarang kita perhatikan ada jalur-jalur evakuasi gitu. Seperti ada tempat berkumpul seperti di daerah Sawah Lebar ini ya. Gitu. Jadi Letman merasa sudah persiapan sudah maksimal dalam ini atau masih ada yang harus diperbaiki? Kalau maksimal, istilahnya optimal gitu kan. Kita udah berusaha dan selalu harus lebih optimal lagi gitu. Harus dengan maksimal. sarana yang ada sudah optimal ya atau harus ditingkatkan lagi? Mungkin peningkatannya itu lebih cenderung ke sosialisasi gitu. Ya. Karena memang kalau dengan menghadapi bencana ini, bencana alam apalagi kan tidak bisa diduga persisnya kapan, jam berapa dan lain sebagainya, tapi yang jelas akan potensinya terjadi karena memang kita sangat rawan, apalagi ini kita di Samudra Hindia lumayan dan di sini juga rawan gempa. Yang penting itu adalah kesiapan. Kesiapan. Terus kita harus sadar betul bahwa kita berada di daerah yang rawan itu. Iya, karena dengan kesiapan ini kita bisa mengurangi jumlah korban. Betul. Berarti tata ruang juga harus diperhatikan. Ya, jangan membangun istilahnya pemukiman di pinggir pantai. Anda sendiri melihat ini dipatuhi? Kalau dipatuhi kayaknya enggak ya. Karena kita lihat di sepanjang pantai, seandainya kayak Mbak Desi kemarin kan ke arah utara, terus di pinggir pantai kan masih banyak sekali rumah. Kan. Paling sebenarnya kalau boleh dibilang pemerintah harus tegas, mungkin harus tegas untuk tidak memberi izin membuat bangunan di sekitar situ yang udah zona merah gitu kan. Nah itu dia. Kalau sekarang posisinya ya sangat banyak sekali ya. Nah ini mungkin harus diperhatikan dan kadang-kadang juga ya orang membangun di mana saja gitu. Jadi harus tata ruang ini harus dikelola dengan lebih baik. Karena informasinya itu sudah ada ya. Tinggal disesuaikan. Kalau untuk pemerintah sudah lumayan sangat giat lah gitu kan. Seperti halnya teman-teman di BPBD Kota Bengkulu kemarin kan, mereka mengadakan penanaman mangrove di pinggir pantai. Jadi ya itu bisa menjadi semacam inilah penyangga ya supaya sabuk hijaunya untuk menahan itu. Gitu. Ini baik. Terima kasih banyak Litman. Ya, sama-sama Mbak atas Desi. informasi. Ya, sangat mencerahkan. Ya demikian insight kali ini langsung dari Kota Bengkulu. Jadi mungkin dikenal ya sebagai daerah zona merah tsunami, tapi ternyata banyak sekali yang kita bisa lihat, bisa pelajari dan kita bisa nikmati di kota ini dan juga di provinsi ini. Selain banyak sekali sumber daya alamnya itu begitu indah ya, banyak sekali satuannya dan sehingga potensi wisatanya juga masih bisa dikembangkan. Banyak pantai yang indah dan juga tentu saja banyak peninggalan bersejarah seperti Benteng Marlborough ini. Jadi tidak ada salahnya, mungkin perlu juga dikunjungi ya bila Anda punya waktu. Bisa kita nikmati ya. Demikian insight kali ini bersama saya Desi Anwar, sampai jumpa dan